Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, andaikan ku harus memilih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Amannya ku akan menyembahmu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike
dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah harus memilih. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, nas yang baru kita baca mengutarakan sebuah kisah perihal memilih. Raja Agripa sedang melakukan kunjungan kehormatan kepada Festus. Festus menggunakan momen itu untuk membicarakan perkara Paulus kepada raja. Pada kesempatan itu, ia melaporkan perihal kasus Paulus. Dari penyelidikannya, Festus sama sekali tidak mendapati kesalahan dari Paulus. Namun, sidang jemaat Tuhan, tekanan orang banyak tampak cukup berat sampai membuat ia ragu-ragu mengambil keputusan, itu Festus. Sampai akhirnya Paulus meminta naik banding agar Kaisar yang memutuskan perkaranya, karena Festus menyarankan kepada Paulus agar dia disidangkan di Yerusalem. Tetapi Paulus tidak mau dia disidangkan di Yerusalem, karena dia kalau disidangkan di Yerusalem dia akan berujung pada kematian. Makanya dia naik banding minta kepada Festus agar Kaisar memutuskan perkaranya. Raja Agripa tampak bijaksana dan tidak gegabah, sidang jemaat Tuhan. Ia memilih untuk mendengarkan dahulu kesaksian Paulus. Ia berkata, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Ini adalah raja yang bijaksana. Dia tidak langsung memutuskan suatu perkara benar atau salah, tapi dia mau mendengarkan yang dikatakan terdakwa ini, yaitu Paulus. Keesokan harinya Paulus pun menghadap raja dan diberi kesempatan membela dirinya, itu Paulus. Keputusan untuk memilih harus lahir dari pertimbangan yang matang, sidang jemaat Tuhan. Semakin banyak aspek yang dilibatkan, maka keputusan pun akan semakin baik. Jika terbuka pada pendapat orang lain, penilaian kita pun akan lebih matang. Kita harus berhati-hati, sedang jemaat Tuhan, menilai situasi, menilai masalah, menilai keadaan yang terjadi. Artinya, proses dalam menentukan pilihan tidak boleh sembarangan dan didasari nafsu belaka. Artinya, kalau kita memutuskan sesuatu, kita harus kepala dingin. Jangan karena kita sudah menggebu-gebu nih, marah nih, kita mengambil keputusan yang salah, akhirnya menyesal. Inilah yang dilakukan Raja Agripa, jemaat Tuhan. Alih-alih percaya mutlak kepada Festus, ia memutuskan untuk mendengarkan pembelaan Paulus. Ini Raja Agripa, dia sangat bijaksana sekali. Ya, kita sekarang hidup dalam dunia yang lebih kompleks. Kompleks artinya di sini yang kemajuan teknologinya luar biasa, sedang jemaat Tuhan, dan perkembangan zamannya luar biasa. Kita harus berhadapan dengan banyak pilihan yang kerap menimbulkan dilema. Ya, kadang dalam kehidupan kita perkara-perkara kita menimbulkan dilema, seperti yang dialami oleh Paulus. Keadaan kian rumit ketika waktu memaksa kita agar mengambil keputusan yang cepat, sedang jemaat Tuhan. Terkadang keputusan itu menuntut kita agar kita mengambil keputusan yang cepat, tidak boleh lambat, karena kita tuntut
keadaan. Ya, contohnya dalam situasi ada yang operasi nih, dokter memberikan keputusan kepada keluarga dioperasi atau tidak. Ini harus diambil keputusan sebenarnya emergensi contohnya. Ini adalah suatu situasi, salah satu situasi dalam kehidupan kita harus mengambil keputusan yang cepat. Ya, kalau tidak nyawa akan melayang. Itu artinya. Dan sedang jemaat Tuhan, keadaan kian rumit ketika waktu memaksa kita agar mengambil keputusan cepat. Dalam situasi ini kita memerlukan hikmat dari Allah agar bisa menentukan pilihan sesuai kehendaknya. Kita berdoa, kita meminta Tuhan membimbing kita apakah keputusan yang kita ambil itu tepat, benarkah, atau salahkah. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dengan tidak mengeluarkan emosi kita. Tetapi kita mengundang Tuhan agar pilihan kita itu tidak salah. Sidang jemaat Tuhan. Karena kita harus memilih. Seperti kasusnya Paulus. Festus mengajukan kepada Raja Agripa bagaimana pilihannya. Dan juga Festus menyarankan kepada Paulus apakah di Yerusalem atau di situ. Di hadapan Festus. Inilah pilihan-pilihan harus memilih. Tetapi Paulus mengatakan, saya mau naik banding dan bolehlah Kaisar memutuskan perkara saya. Mari sidang jemaat Tuhan. Dalam situasi yang menuntut kita harus memilih yang benar. Kita dituntut untuk memilih yang benar dan undang Tuhan dalam pilihan kita agar pilihan kita itu tidak salah. Saya benar percaya walaupun kita harus memilih, tetapi kita harus memilih yang benar. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami belajar dari kisah Paulus yang diperhadapkan di antara pilihan, bahwa kami percaya situasi kadang menuntut kami untuk memilih, tapi kami punya Tuhan agar kami tidak memilih yang salah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat